Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat dari pertemuan kita dalam membaca dan mempelajari buku ringkasan Kaidah Dasar Bahasa Arab. Alhamdulillah, kita telah sampai di halaman yang ke-14. Sekarang kita masuk ke pembahasan isim atau kata benda. Setelah kemarin kita menghafal ya di antara contoh-contoh isim, maka sekarang kita masuk ke pembahasan mengidentifikasi isim ya. Yang pertama di sini sebutkan isim apabila dilihat dari jumlahnya itu ada isim mufrad. Kemudian ada isim musanna dan juga ada isim jamak. Isim mufrad atau isim tunggal ya, itu adalah isim yang jumlahnya satu ya. Ya, isim yang jumlahnya satu. Contohnya di sini adalah kitabun ya. Contohnya adalah kitabun. Artinya apa? Satu buku. Ya, artinya apa? Satu buku. Kemudian ada isim musanna atau isim ganda, itu isim yang jumlahnya dua. Kalau kitabun kan satu buku. Adapun kalau mau membuat menjadi dua buku itu nanti namanya isim musanna. Dan rumusnya untuk isim musanna itu adalah isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Ya, rumusnya isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Maka dari kata kitabun ya, dari kata kitabun itu kalau mau kita buat jadi isim musanna akhirnya dikasih alif nun atau ya nun. Maka menjadi apa? Kitabani atau kitabaini. Artinya dua buku ya. Kitabani atau kitabaini. Artinya dua buku. Maka kalau kita ingin membuat isim mufrad menjadi isim musanna ya, dari contoh yang sudah kita sebutkan, maka tinggal akhirannya itu dikasih alif nun atau ya nun ya. Kitabun satu buku, kitabani, kitabaini dua buku. Qalamun misalnya satu pena. Kalau kita membuat jadi dua pena, qalamani, qalamaini. Misalnya lagi maktabun ya, satu meja. Kalau dua meja, maktabani atau maktabaini. Baitun ya, satu rumah. Kalau jadi dua rumah, baitani atau baitaini. Dan seterusnya. Tinggal apa? Akhirnya dikasih huruf alif nun atau ya nun. Nah, kenapa kok ada dua? Kenapa bisa alif nun atau ya nun? Nanti ada bacaan tersendiri. Karena nanti kalau waktu jadi subjek atau jadi objek nanti bacaannya beda ya. Nanti penggunanya di situ ya, penggunanya di situ. Kemudian yang ketiga ada isim jamak atau ya isim yang jumlahnya 3 atau lebih. Ya. Kalau dalam bahasa kita kan ada tunggal, kemudian ada banyak kan. Kalau banyak kan mungkin dalam bahasa kita kan 2 lebih kan sudah dikatakan banyak. Tapi di sini dalam bahasa Arab itu angka 2 masih disebut ganda atau musanna, kemudian banyak mulai dari angka 3 atau lebih. Kemudian untuk jamak, isim jamak itu ada 3 macam. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim. Ya. Untuk jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk jenis laki-laki ya. Untuk memudahkan kita artikan jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk jenis laki-laki. Rumusnya isim mufrad akhirannya dikasih wawu nun atau ya nun. Ya, isim mufrad akhirannya dikasih wawu nun atau ya nun itu rumusnya. Misalnya kalau kita buat ada sebuah isim mufrad, misalnya muslimun. Ya. Muslimun misalnya. Ini kan isim mufrad, artinya satu orang muslim. Kalau kita jadikan musanna maka menjadi apa? Muslimani atau muslimaini. Tinggal dikasih alif nun atau ya nun. Kalau kita mau buat jadi jamak mudzakkar salim, akhirannya dikasih wawu nun atau ya nun.
Ya, tapi bedanya kalau yang musanna, yang ya nunnya, ini nunnya di kasroh. Adapun kalau yang jamak mudzakkar salim untuk ya nun ini nunnya di fathah, maka muslimun dikasih wawu nun maka menjadi muslimuna. Atau kalau dikasih ya nun maka menjadi muslimina. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Ya tinggal dikasih wawu nun atau ya nun dari isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu adalah jamak untuk jenis perempuan ya. Bahasa mudahnya jamak untuk jenis perempuan. Untuk rumusnya ya isim mufrad akhirnya dikasih alif ta ya. Bisa dibaca tun atau bisa dibaca tin. Jadi kalau contoh ini misalnya muslimun, kalau kita mau buat jadi jamak muannats salim tinggal dikasih alif ta. Bisa dibaca tun atau tin. Maka menjadi apa? Muslimatun atau muslimatin. Nah, itu ya. Muslimatun atau muslimatin. Nanti ketika sudah masuk kaidah nanti ada apa itu? Perbedaan. Maksudnya apa? Kenapa kok ini bisa kitabani atau kitabaini? Kenapa kok ini bisa muslimuna atau muslimina? Kenapa bisa muslimatun atau muslimatin? Nanti penggunanya ketika kita sudah pelajari di kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah marfu', mansub, majrur dan majzum dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Maksudnya dia tidak memiliki rumus tertentu. Ya, contohnya kutubun, buku-buku. Kutubun itu merupakan jamak taksir dari kitabun ya. Kitabun kan tunggal. Kalau musananya kan kitabani atau kitabaini. Kalau jamaknya, jamak taksirnya adalah kutubun. Nah, ini dia tidak memiliki rumus tertentu. Sehingga untuk jamak taksir itu kita harus membaca kamus ya, membaca kamus, menghafal. Karena tidak ada rumus tertentu. Beda dengan musanna ataupun jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim tadi kan ada rumusnya. Ada rumusnya dan polanya sudah ada. Tapi kalau jamak taksir itu tidak memiliki pola. Misalnya kitabun jamaknya kutubun. Kemudian nanti ada baitun rumah, jamak taksirnya buyutun. Kemudian ada qolamun, nanti jamak taksirnya aqlamun dan seterusnya. Maka untuk jamak taksir kita harus menghafal. Nah, ini ya untuk isim dilihat dari jumlahnya ya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Maka kalau kita membuat isim itu menjadi musanna tinggal dikasih rumus tadi alif nun atau ya nun. Kalau mau membuat menjadi jamak, tadi ada rumusnya ya, jamak mudzakkar salim, wawu nun atau ya nun, kemudian jamak muannats salim, alif ta ya. Untuk jamak taksir kita harus menghafal. Sekarang yang kedua, isim dilihat dari jenisnya. Isim dilihat dari jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah isim mudzakkar atau isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Ya. Ciri umumnya untuk isim mudzakkar itu adalah tidak diakhiri ta marbutah. Tadi kan kita sudah baca kan contoh-contoh di halaman, contoh-contoh isim di halaman 9 sama 10 kan. Nah, di situ kan untuk bagian kanan kan ada isim mudzakkar yang dia tidak ada ta marbutahnya. Ya, maka ini ciri umum ya, untuk ciri umumnya ya itu tidak diakhiri ta marbutah untuk isim mudzakkar. Contohnya apa? Muslimun, seorang muslim. Berarti apa? Muslim laki-laki. Karena apa? Tidak diakhiri oleh ta marbutah. Kemudian ada isim mu'annas yang kedua ya, isim yang menunjukkan ke jenis perempuan. Ciri umumnya berarti lawannya dari isim mudzakkar tadi. Kalau isim mudzakkar tadi itu tidak diakhiri ta marbutah, berarti kalau ciri umumnya untuk isim mu'annas adalah diakhiri ta marbutah. Ya. Contohnya apa? Muslimah, muslimatun. Berarti wanita muslimah. Kalau muslimun laki-laki muslim, kalau muslimah wanita muslimah ya. Adapun untuk rumusnya ya, rumus umumnya, maksudnya kalau kita mau menjadikan isim dari mudzakkar menjadi muannas, maka tinggal diakhiri ta marbutah. Contoh tadi muslimun, maka menjadi muslimatun. Itu ya, itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk setiap isim atau kata benda itu dia memiliki jenis. Ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya, seperti benda-benda juga seperti pintu, rumah. Ya, tapi untuk jenisnya itu hanya ke jenis apa namanya? Majazi. Jadi tidak diartikan oh berarti ini perempuan maksudnya, bukan, cuma secara bahasa saja.
Dihukumi ada yang mudzakar laki-laki dan ada yang perempuan atau muannas. Kemudian di antara macam-macam isim muannas, tadi kan secara umum ya, secara umum kan isim muannas itu diakhiri dengan ta marbutah. Ya, secara umum. Adapun ada juga yang isim-isim itu dia dihukumi sebagai isim muannas atau isim yang jenisnya perempuan, tapi tidak diakhiri ta marbutah juga ada. Ya. Maka kita sebutkan di antara macam-macam isim muannas. Yang pertama adalah nama perempuan, ya. Seperti apa? Maryam, Zainab, itu kan nama-nama perempuan. Maka itu dihukumi sebagai isim muannas, ya. Kemudian juga yang kedua diakhiri ta marbutah, ya. Tadi sudah kita sebutkan ciri umumnya ya, karena isim muannas itu ciri umumnya diakhiri ta marbutah. Contohnya thalibatun siswi, madrasatun sekolah. Nah, ini kan akhirnya ada ta marbutah. Maka berarti ini semua thalibatun sama madrasatun adalah isim muannas. Yang ketiga diakhiri alif ta'nis maksurah, ya, atau alif bengkong bahasa mudahnya. Contohnya apa? Kubra, ya, besar, sughra, kecil. Jadi akhirnya kan ada alif ta'nis maksurah kan? Nah, ini maka kubra ini dia dikatakan sebagai isim muannas, ya. Sughra juga sebagai isim muannas. Kemudian yang ketiga diakhiri alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis mamdudah yaitu contohnya sauda'u hitam, ya, baydha'u putih. Dari kata sauda sama baydha kan diakhiri alif ta'nis mamdudah kan, ya, kayak hamzah itu kan. Nah, itu maka isim ini adalah isim muannas, ya. Yang kelima adalah muannas majazi. Ya, dia tidak ada ta marbutahnya di akhirnya tapi dikatakan muannas. Contohnya rijlun, ya, kaki, kemudian yadun, ya, tangan, kemudian ainun juga itu dihukumi sebagai isim muannas. Yang keenam jamak taksir, ya, jamak taksir contohnya kutubun, buku-buku, aklamun, pena-pena itu juga dihukumi sebagai isim muannas atau isim yang menunjukkan ke jenis perempuan. Yang ketujuh, ya, nama daerah. Contohnya apa? Boyolali misalnya, Jakarta misalnya, itu isim muannas, ya, dihukumi sebagai isim muannas. Nah, ini adalah isim dilihat dari jenisnya ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kemudian sekarang yang ketiga, isim dilihat dari kejelasannya. Maksudnya itu isim dilihat dari peruntukannya ya. Ketika orang yang berbicara ataupun orang yang mendengar diajak bicara itu sudah paham apa belum dari kata yang disebutkan. Yang pertama adalah ma'rifah, sudah jelas. Ciri umumnya untuk isim ma'rifah itu adalah diawali dengan alif lam. Contohnya apa? Al-muslimu. Al-muslimu di sini adalah kalau kita artikan bisa muslim, orang muslim itu, ya, yang itu sudah menunjuk ke salah satu seorang muslim. Kenapa? Karena di sini pakai alif lam. Adapun kalau yang nakirah itu belum jelas, ya. Jadi kejelasan itu belum ada. Contohnya muslimun, seorang muslim. Kan banyak kan orang muslim. Lah yang mana? Lah belum tahu. Kenapa? Masih nakirah. Dan ciri umumnya untuk isim nakirah itu adalah diakhiri tanwin. Ya, ciri umumnya isim nakirah itu diakhiri dengan tanwin. Maka kalau misalnya muslimun, berarti ya seorang muslim. Yang mana? Ya belum jelas, belum tahu. Tapi kalau al-muslimu, muslim yang itu. Kan orang muslim kan banyak. Nah, maka kalau masih tanwin berarti belum jelas. Kalau sudah pakai alif lam al-muslimu, maka orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara itu sudah paham. Oh, berarti yang muslim yang itu. Begitu juga misalnya al-masjidu, ya, masjid itu. Ya, atau masjid ini. Yang mana masjidnya? Yang ini, ya, yang menjadi objek pembicaraan. Adapun kalau masjidun, sebuah masjid kan masih umum. Ya, masjid yang mana? Ya belum tahu karena masih umum. Ya. Nah, itu rasanya pakai tanwin. Kemudian penjelasan. Isim yang diawali alif lam itu tidak mungkin diakhiri dengan tanwin. Begitu juga sebaliknya, isim yang diakhiri tanwin tidak mungkin bisa diawali dengan alif lam. Contohnya tadi, ya, al-muslimu dan muslimun. Enggak mungkin al-muslimun, enggak mungkin. Kenapa? Karena kalau al itu isimnya ma'rifah sudah jelas. Kalau tanwin, ya, itu nakirah belum jelas, maka kan kontradiksi. Maka tidak mungkin
ya alif lam itu bisa bertemu dengan tanwin dalam satu kata. Ya, tidak mungkin diawali alif lam tapi di akhir tanwin, itu tidak mungkin karena kontradiksi. Kemudian ya, di antara macam-macam isim ma'rifah. Kalau tadi ya ciri umum isim ma'rifah itu adalah diawali dengan alif lam. Ya, sekarang ada isim-isim yang itu dihukumi sebagai isim ma'rifah, ya, sudah jelas. Yang pertama adalah isim yang diawali alif lam. Tadi ciri umum ya, al-muslimu. Kemudian yang kedua, nama orang atau tempat. Contohnya apa? Muhammadun. Kemudian Boyolali. Kan orang kalau disebutkan Boyolali, udah paham yang mana? Oh, yang kota yang Jawa Tengah itu misalnya. Maka kan sudah paham orang. Makanya namanya isim ma'rifah. Yang ketiga, dhamir atau kata ganti. Ya, dhamir atau kata ganti. Di sini ya, dhamir atau kata ganti. Ya, contohnya apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Ini namanya dhamir, ya. Huwa itu artinya dia. Kemudian huma itu artinya mereka berdua. Hum artinya mereka, jumlahnya 3 atau lebih. Hiya artinya dia, tapi untuk perempuan. Kemudian huma artinya mereka berdua. Hunna artinya mereka, ya, 3 atau lebih untuk perempuan. Anta artinya kamu. Antuma artinya kalian berdua. Antum artinya kalian. Anti artinya kamu perempuan. Antuma artinya kalian berdua. Antunna artinya kalian perempuan, jumlahnya 3 atau lebih. Ana artinya saya. Nahnu artinya kami atau kita. Ya, silakan ditirukan dulu sambil kita menghafal ya dhamir-dhamirnya. Walaupun nanti juga ada pembahasannya dhamir tersendiri, tapi kita baca juga nggak masalah. Kita baca sambil kita hafalkan. Silakan ditirukan bersama saya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekali lagi ditirukan sambil dihafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian untuk baca tabelnya itu yang paling kanan ya, itu angka 1 ke bawah itu isim tunggal, jumlahnya 1. Kalau yang tengah itu 2 berarti ganda atau musanna, yang paling kiri itu 3 atau lebih berarti jamak. Kemudian untuk kotak yang atas ya, atau kita tulis di sini biar lebih memudahkan. Sini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian ana, nahnu. Nah, untuk yang paling kanan ini ya, angka 1, ini namanya isim mufrad ke bawah. Berarti ini namanya isim mufrad. Kemudian yang ini isim musanna ke bawah. Kemudian ini yang jumlahnya 3 atau lebih. Nah, untuk yang pertama ini namanya kata ganti ketiga ya, kata ganti ketiga berarti orang yang dibicarakan misalnya. Adapun yang ini adalah kata ganti kedua atau orang yang diajak bicara. Adapun yang ini adalah kata ganti ke-1 atau orang yang berbicara ya. Orang yang berbicara itu di sini kata gantinya, orang yang diajak bicara di sini. Kemudian kalau orang yang dibicarakan di sini ya, kata ganti ketiga.
Yang ini ya, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, apa? Untuk laki-laki, ini perempuan, kemudian yang ini laki-laki, ini perempuan. Untuk kata ganti pertama itu bisa laki-laki atau perempuan. Nah, dalam bahasa Arab itu seperti ini ya, kata ganti itu ada 14 dalam bahasa Arab. Maka harus kita hafal ini. Harus kita hafal. Nah, ini semua dhamir-dhamir ini termasuk isim ma'rifah ya, termasuk isim ma'rifah. Sekali lagi ya, huwa itu dia laki-laki, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki jumlahnya 3 atau lebih, dia satu orang perempuan, huma mereka berdua, hunna mereka jumlahnya 3 atau lebih perempuan, anta kamu laki-laki satu orang, antuma kalian berdua, antum kalian para laki-laki ya jumlahnya 3 atau lebih, anti ya kamu perempuan, anta kamu laki-laki apa? Kalau anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, antuna itu kalian perempuan jumlahnya 3 atau lebih. Ana itu saya, nahnu kami atau kita. Ini isim ma'rifah. Kemudian yang keempat yang termasuk isim ma'rifah adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat ya, contohnya hadza, kemudian hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Cara baca tabelnya untuk hadza itu artinya adalah ini. Tapi penggunaannya kata ini hadza ya itu untuk muzakkar ya, ini. Misalnya hadza baitun, ini rumah. Nah kan baitun kan muzakkar. Maka pakainya hadza. Hadza kitabun, ini buku. Kitab kan muzakkar, maka pakainya hadza. Ya, misalnya hadza kitabun. Nah, ini kan muzakkar, ya, muzakkar. Maka hadza, maka kata tunjuknya ya isim isyarahnya juga harus pakai muzakkar, pakainya hadza. Adapun kalau dua, makanya pakainya hadzani ya, hadzani dua. Hadzani untuk dua. Kemudian kalau banyak pakainya haula'i. Ya, kalau banyak pakainya haula'i. Ini haula'i untuk yang berakal ya, untuk yang berakal. Kemudian hadhihi ini satu ya, jumlahnya satu. Hadhihi jumlahnya satu. Untuk mu'annas contohnya hadhihi sa'atun, ini adalah jam. Nah, sa'ah kan mu'annas, maka isim isyarah juga harus pakai yang mu'annas, makanya pakainya hadhihi. Hatani itu kalau ganda, haula'i itu kalau jamak. Tapi untuk haula'i ya, haula'i itu hanya untuk yang berakal. Maksudnya apa? Ya, seperti manusia misalnya. Adapun kalau yang tidak berakal, nah itu nanti pakainya haula'i seperti benda-benda. Contohnya tadi kutubun ya. Kutubun kan artinya kan buku-buku kan. Nah, itu enggak boleh pakai haula'i ya. Haula'i kutubun enggak boleh. Kenapa? Karena haula'i itu hanya untuk yang berakal. Adapun kalau yang tidak berakal nanti pakainya kembali ke sini, ke hadhihi. Ya. Hadhihi kutubun. Kemudian kalau kata tunjuk jauh adalah ada dzalika, artinya itu. Ya. Dzanika itu tapi dua, ya. Kemudian jamaknya ulaika. Ini juga untuk yang berakal ya, ulaika. Tilka artinya itu. Tanika itu tapi untuk perempuan ya, tilka tanika untuk perempuan, jamaknya ulaika. Jadi tinggal diganti dzalika sama tilka. Untuk yang baris atas itu laki-laki, untuk yang bawah perempuan. Nah, isim isyarah ini semuanya termasuk isim ma'rifah ya, atau yang sudah jelas. Yang kelima ada isim mausul atau kata sambung. Ya, kata sambung. Contohnya di sini alladzi satu tunggal, alladzani kalau dua, alladzina itu kalau jamak. Ini laki-laki semua. Allati itu untuk perempuan, allatani itu ganda ya. Allati atau allai itu untuk jamaknya ya.
artinya yang, ya isim mausul, kata sambung artinya yang. Untuk yang atas adalah untuk laki-laki, ada yang bawah untuk perempuan. Kemudian yang keenam ada idhofah, ya isim ma'rifah yang keenam adalah idhofah atau penisbatan. Apabila dinisbatkan kepada isim ma'rifah. Idhofah itu ya kalau bahasa mudah kita adalah menggabungkan dua kata ya menjadi satu kata baru yang memiliki makna baru, namanya idhofah. Misalnya ada kata kitabun, misalnya ada kata kitabun. Di mana, di sini aja. Ada kata kitabun. Dan ada kata at-talibu. Ada kata kitabun, buku, at-talibu, murid. Ini beda. Kemudian kalau digabung itu namanya idhofah atau penisbatan. Nah, itu maka menjadi apa? Kitabu at-talibi, bukunya murid. Kalau tadi kan kitabun memiliki makna sendiri, kitab, buku. At-talibu ya murid, ya kan memiliki arti sendiri kan. Kalau digabung, kitabu talibi, bukunya murid, maka melahirkan makna baru, ya, melahirkan arti baru, namanya idhofah. Nah, idhofah ini ya, ini kalau dia dinisbatkan kepada isim ma'rifah, ya, tandanya ada alif lam, maka ini termasuk isim ma'rifah. Karena ini dianggap sebagai satu kata baru. Kemudian yang ketujuh adalah munada, ya, munada maksud. Maksudnya apa? Maksudnya ya memanggil yang itu sudah jelas yang dipanggil. Contohnya ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kan Muhammadnya kan sudah jelas kan Muhammad yang itu kan. Maka Muhammad ini termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena sudah jelas. Nah, ini mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita dalam membahas masalah isim, ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dipahami. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.